Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam siang Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam siang. Oke, sekarang kita kembali bertemu ya teman-teman. Pada pertemuan hari ini itu adalah mata kuliah praktik dari kreativitas mahasiswa 1 yaitu Teknopreneur. Nah, bagi teman-teman yang mau on cam dipersilakan untuk on cam ya. Oke, dari pertemuan kemarin nih, kayaknya tuh masih banyak teman-teman yang ngerasa bingung gitu. Nah, di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak dari pertemuan kemarin gitu? Atau mungkin ada teman-teman yang belum dapat kelompok? Mohon maaf, Mbak Nifa izin bertanya. Jadi kemarin kan kelompoknya itu emang harus 3 ya. Soalnya kemarin saya lihat di spreadsheet itu masih ada yang berempat, Mbak. Itu gimana ya, Mbak ya? Atau diutamain ketiga-tiga dulu? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Vicky. Jadi untuk permintaan dari Pak Gatot itu untuk kelompok itu diutamakan bertiga-tiga dulu gitu. Nah, kalau misalkan nanti di akhir itu ada sisa, baru boleh tuh berempat atau berlima gitu, teman-teman. Oke, Mbak Nifa. Oke, Mbak Nifa. Terima kasih. Oke, dari Muhammad Tara. Gimana suaranya kurang jelas? Jadi tadi kelompoknya harus 3 dulu ya. Kalau memang nanti misalnya ada kelebihan, baru bisa digabung menjadi 4 atau 5. Iya, betul kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke, di sini aku coba untuk share ini ya, kelompok yang udah kita buat kemarin. Masih ada ini. Ya. Oke, ada yang ingin dipertanya lagi? Mau tanya Teh, kalau Iya. misalnya untuk yang anak perikanan sama agro gimana Teh? Oh ya, untuk informasi teman-teman yang lain juga ya. Jadi ini kan sebenarnya untuk mata kuliah untuk mahasiswa PENS. Nah, tapi kita juga sekarang itu bergabung dengan mahasiswa Unpad di Prodi Perikanan dan juga Agrotek. Nah, untuk itu teman-teman bisa membaur aja ya. Nah, jadi untuk yang mahasiswa Unpad Agrotek dan juga PIK itu nanti bikin kelompok kayak PENS juga, itu nanti satu kelompoknya 3 orang gitu kan. Nah, ini linknya nanti bakalan dibantu share screen oleh Mas Vicky. Nanti Mas Vicky juga akan share linknya di kolom chat.
Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, teman-teman, itu yang aku share di kolom chat itu adalah link untuk tabel omset dan untuk kelompoknya ya. Jadi untuk mahasiswa 4 di Prodi PIK dan juga Agrotek bisa segera berkelompok dengan teman-teman yang lain gitu. Dan untuk teman-teman yang belum dapat kelompok, segera berkelompok karena kalau misalkan kalian nggak dapat kelompok sampai besok-besok itu nanti akan kesulitan sendiri. Ya, ini untuk yang pertama ada kelompok SMEA ya. Itu ketua kelompoknya Rizal Kunanto. Hadir nggak? Atau mungkin anggota kelompok yang lain, apakah hadir di Zoom kali ini? Ya, untuk informasi bagi teman-teman, jadi kan sekarang itu tanggal 4 Maret. Nah, sedangkan di tabel omset itu 4 Maret sudah dihitung. Nah, jikalau dalam tanggal ini, dalam hari ini tuh kalian belum dapat omset, itu bisa diisi nol, jangan dibiarkan kosong kayak gini gitu. Nah, terus kalau misalkan kan di tiap Sabtu itu nanti kalian presentasi tentang omset yang kalian dapatkan. Nah, itu kalau misalkan pada hari itu kalian belum dapat omset, itu nanti kalian bisa beri alasan kenapa kalian sampai saat itu belum dapat omset gitu. Atau mungkin ada kendala di eh, penentuan produknya gitu sama teman-teman yang lain, atau mungkin ada kendala lain gitu. Oke, ini kan saat ini yang menghadiri Zoom itu sekitar 50 peserta ya. Nah, kalau misalkan 50 peserta ini dibagi 3 orang, itu kan berarti kurang lebih ada 17 kelompok. Nah, sedangkan kelompok-kelompok yang terdata itu masih beberapa aja gitu. Artinya kan masih banyak yang belum dapat kelompok gitu dari teman-teman. Nah, mungkin ada yang kebingungan atau ada yang kurang paham gitu, atau mungkin ada yang kesulitan dapat kelompok, bisa ditanyakan sekarang gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Azhar. Kalau misalkan omset tanggal 4 itu dimulai dari tanggal berapa dihitungnya gitu kan. Nah, itu misalnya nih kan tanggal 4 kemarin kan pertemuan kita hari Kamis ya. Nah, jadi dalam jangka waktu dari hari Kamis itu sampai tanggal 4 ini kalian dapat omset berapa gitu. Nah, untuk yang 4 sampai tanggal 11 itu kalian dari tanggal 4 sampai tanggal 11 itu dapat omset berapa. Jadi omset kalian di tanggal 4 sampai tanggal 11 itu di total, terus kalian masukin di data tanggal 11 Maret gitu.
Ya, pertanyaan dari Azahara. Izin bertanya Kak, kalau untuk misalkan masih minus gimana Kak itu? Soalnya kan kalau saya sistem hitung Belum terdengar, omset itu kan Azahara. 1 bulan ya. Kedengeran nggak Teh? Oh iya, kedengaran. Maaf. Dari awal lagi aja ya. Kan Oke. untuk penghitungan omset sistemnya saya itu 1 bulan sekali ya. Jadi untuk awal bulan masuknya ke belanja produk. Jadi tetap dapat ada omsetnya, cuman masih minus gitu. Itu gimana dihitung omsetnya dicantumin atau jangan? Yang di data 1 bulan itu omset di mana? Di sekolah kamu atau gimana? Eh, Satu sih cuman saya doang. Oh gitu, kamu jadi ngedatanya itu kamu setiap 1 bulan sekali gitu. Itu kalau udah 1 bulan udah kelihatan gitu udah nggak minus gitu kalau 1 bulan. Kalau awal bulan biasanya suka minus soalnya kan harus belanja produk dulu. Oh iya, paham, paham. Sama sih kayak anak-anak dari Agrotek dan juga PIK, karena mereka kan kalau misalkan perikanan itu harus ini ya, nunggu sampai ikannya itu bisa dijual gitu, karena kan ada proses untuk pertumbuhan dari ikannya juga. Nah, untuk kasus seperti itu, jadi kamu kan ini aku data omsetnya itu dihitung per 1 minggu sekali. Nah, bisa aja kamu di sini yang 4 Maret 0, 11 Maret 0, 18 Maret 0. Nah, baru di tanggal 25 ini kan kamu dapat omset tuh. Ya udah diisi tanggal ini aja gitu. Gitu aja sih. Oh iya. Kasih Kak. Ya, siap, sama-sama. Dari mahasiswa Unpad ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Teh. Iya. Kalau untuk pembagian kelompoknya itu bebas Teh atau gimana? Dicampur sama anak agrotek apa gimana ya Teh? Untuk yang kemarin gimana? Kalau yang kemarin dicampur sih Teh sama anak agrotek juga. Kalau mungkin dari kesepakatan kalian aja sih, kalau emang dicampur lebih baik ya udah dicampur aja. Tapi kalau misalkan mau satu prodi gitu, ya udah gitu aja. Karena kan mungkin dari teman-teman mungkin ada yang udah punya bisnis bareng kayak jualan ikan ini bareng gitu. Kalau misalkan mau dicampur nggak apa-apa kan. Oh iya Teh, terima kasih Teh. Oke, ini dari kelompok SMEA nggak ada anggotanya ya, nggak ada yang hadir di Zoom ini ya. Halo. Oke, teman-teman, sebenarnya kan jadwal kita hari ini itu presentasi ya. Mungkin bisa eh coba Kak Vicky next ke, ya gimana? Halo. Ya, Sudah, saudara. Masuk. Kak, kami dari iya. kelompok SMEA. Mm-mm. Ini Oke, langsung mulai perkenalan. ya boleh aja. Silakan Ketua Kelompok Rizal Pun. Monggo. Masuk ke kamera. Bang Rizal ini. Jadi kami dari kelompok SMEA. Oke, mungkin dari kelompok SMEA apakah ada ini PowerPoint-nya yang bisa ditampilkan? Oh, belum ada PowerPoint-nya. Oke, kalau gitu ditampilin tabel omsetnya aja ya. Ya.
Ya, langsung nominal nih. Kami dari kelompok SEMEA rencana bikin usaha bareng. Satu kelompok itu usahanya langsung jadi satu, yaitu jasa desain sosial media feed dan Instastory. Mungkin bakal feed dan Instastory Instagram, Facebook, maupun mungkin juga thumbnail YouTube. Untuk target omsetnya sekitar belum bisa diperkirakan karena belum dimulai. Ini masih mau promosi lewat Instagram. Mungkin ke depan mau buat akun Instagram buat promosi jasanya. Mungkin ada tambahan dari Mas Rizal. Kak, saya mau tanya, seumpama itu kan kalau jasa ini mungkin nggak ada modalnya ya. Itu nanti seumpama belum ada omset, masuknya diisi nol atau gimana? Apa harus perlu dikurangi modal gitu? Tapi kalau jasa kami kan nggak ada modalnya. Untuk Tela, Azhara, Mira, mohon maaf ya, itu kalian bikin sheet baru. Ya, jangan dipakai sheetnya dari kelompok SEMEA. Oh iya baik, Kak. Mohon maaf. Ya, untuk dari kelompok SEMEA udah cukup presentasinya atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Ini berarti dari kelompok SEMEA itu usahanya bareng-bareng ya? Ya, satu kelompok itu usahanya satu. Mungkin udah ada ininya kah kayak apa ya, tempat berjualannya itu? Kalian jualannya di mana? Kalau itu mungkin online, Kak. Oke. Jadi nanti per anggota itu punya tugas masing-masing begitu. Terima kasih dari Mana, Kak? Oke, makasih ya. Bisa ini apa segera dijalankan, terus di data omset kalian, sering-sering promosi juga. Gitu aja sih Iya. dari aku. Semoga sukses. Ya, amin. Terima kasih, Kak. Sekian Oke, perkenalan dari kelompok SEMEA. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Intan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teh mau izin bertanya, kalau ini kan dari teman-teman mintanya disamain aja sama kelompok yang kemarin, Teh, apa boleh? Boleh sih. Tapi kan kemarin itu kalau nggak salah anggotanya lebih dari 3 ya. Nah kalau sekarang Iya, sih Teh. mungkin bisa dibagi 2 aja gitu.
Soalnya pada bilang teman-teman saya pada bilang kalau 3 orang terlalu sedikit ya katanya gitu. Nggak apa-apa sih Intan. Mungkin dari tabelnya aja kalian tiga-tiga. Tapi kalau misalkan mau kerjanya tetap bareng, ya udah tinggal kesepakatan kalian aja gimana gitu. Oh iya, makasih Teh. Oke, siap. Oh, ini untuk dari kelompok Semea, mentor kalian siapa ya? Gimana Kak? Kelompok Semea, mentornya siapa? Mentornya ini enggak Kak Hana Kak. Kak Hana mentornya. Mentornya kelompok Semea itu Kak Hana. Kak Hana. Kak Hana. Udah hubungi mentornya belum? Udah bikin satu kelompok Sudah sama sudah mereka belum? bikin grup yang berisi anggota sama mentor. Oke, siap. Berarti kalian nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi Hana ya. Iya Kak, terima kasih. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Nah, ini kelompok selanjutnya itu ada kelompok PSD, Pemuda Setengah Dewa. Ini ketua kelompoknya Gabriel Darren. Ada kelompoknya di sini, ada ketuanya mungkin. Atau mungkin ada anggota yang lain. Ya Mbak, ada Mbak. Oke, sebentar ya. Ini Intan ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada Teh. Oh iya, oke. Mungkin bisa dimulai presentasinya dari kelompok PSD. Iya, Mbak. Saya izin share screen ya. Menengah, anjir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pemuda Setengah Dewa atau kelompok 2. Ini laporan penjualan kelompok kami. Nah, di sini ada anggota kami. Yang pertama ada saya, Agnes Claudia, terus ada Gabriel Deren, Muhammad Arif Hidayatullah. Nah, di sini kami jualnya itu nggak sama-sama, jadi beda-beda gitu jualnya. Yang pertama saya membuka usaha angkringan, terus si Arif membuka usaha ikan cupang hias. Yang terakhir ini Gabriel Darren menjual membuka usaha desain grafis. Jadi saya membuka saya mempromosikan akun saya ini masih di Facebook sama di WA. Kalau si Arif ini mungkin Mas Arif bisa menjelaskan sendiri. Mas Arif? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi saya penjualannya ini melalui via Facebook. Yang pertama itu karena ada komunitas ikan cupang sendiri. Kedua, bisa langsung datang ke rumah bila ingin melihat apa saja yang jenis-jenis yang ingin dibelinya gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Arief. Kalau Gabriel Daring ini penjualannya melewati Instagram atau WhatsApp. Nah, ini selanjutnya tabel omset kelompok kami. Ini saya mulai dari 2 Maret sampai 4 Maret. Yang pertama 2 Maret penjualan saya mencapai 670. Ini bisa dilihat sendiri. Kalau maaf ya Mbak Nifa, kalau 4 Maret masih kosong, soalnya kan biasanya akhirnya di totalnya harus tutup dulu baru di total gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Agnes. Presentasi kalian sudah bagus. Tapi di sini aku mau ini ya komentar tentang tabel omsetnya. Jadi itu kan mungkin kalau kalian di Padepokan itu dihitungnya omsetnya per 1 hari. Nah, tapi untuk sekarang itu omsetnya dihitung per 1 minggu. Jadi nggak usah kamu tambahin tanggal 2, tanggal 3 gitu. Tapi langsung aja omset tanggal 2 sama tanggal 3 itu kamu total, terus letakin di omset tanggal 4 gitu, Nas. Oh gitu ya Mbak. Iya Mbak, maaf ya kalau salah. Terima kasih atas masukannya. Ya, oke. Makasih juga. Oke, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok dari Meaningless. Ketua kelompoknya Yanuar. Apakah siap untuk presentasi? Iya Mbak, siap. Bateraimu teh. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Mohon maaf Mbak Anifa, boleh share screen nggak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang usaha yang dibangun dari teman-teman saya, yaitu namanya Meaningless. Nah, di sini usaha ini dibangun oleh 4 orang, yaitu teman saya Julian, Yanuar, saya sendiri Ananda, dan juga Mayra Triwilaksono. Nah, di pembahasan kali ini yaitu yang pertama tentang usaha kami, yaitu yang kedua latar belakang usaha, yang ketiga logo dan makna usaha, yang keempat jenis usaha, lalu kami juga udah ada BMC, omset, sosial media, dan rencana ke depannya. Nah, di sini tentang usaha kami yaitu Meaningless. Nah, ini meaningless adalah kata yang tidak bisa dijelaskan ya, karena tidak memiliki arti atau bisa disebut tidak berarti ya. Bisnis ini baru saja berdiri yaitu pada tanggal 28 Februari kemarin tahun 2023. Nah, meaningless ini ada unsurnya yaitu di kata A itu dirubah menjadi 4 karena
karena kita anggotanya ada 4 orang. Jadi sejak awal kita udah ada 4 orang. Bisnis ini awalnya hanya sebatas wacana saja. Namun dengan adanya suatu usaha, maka usaha itu menjadi seperti sekarang. Visi kami menjadikan baju Meaningless sebagai brand lokal yang mampu berkompetensi dengan brand luar. Lalu ada misi, yaitu memberikan desain yang sangat menarik dan menyamakan agar para customer tertarik dengan brand kami. Bisa dilanjut, Mas Yanuar. Baik, izinkan saya sebagai ketua untuk melanjutkan presentasi pada siang hari ini. Oke, yang kedua adalah latar belakang usaha. Nah, Meaningless ini adalah sebuah wacana saja, usaha yang dilakukan oleh kami berempat, tepatnya di tanggal 28 Februari tahun 2023. Nah, beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Yanuar sebagai ketua kelompok, dan juga ada Julian, Myren, juga Nanda. Nah, karena banyaknya minat pada fashion, terutama kaos, membuat kami mendapatkan ide untuk membangun bisnis kaos distribusi. Nah, saat ini kami telah melakukan observasi, mulai dari bahan hingga tempat untuk memproduksi kaos dari Meaningless, hingga menyiapkan desain yang akan kita pakai pada kaos Meaningless. Nah, kita akan secepatnya melakukan apa istilahnya launching lah, kapan produk kami ini akan dipasarkan ke para konsumen, baik offline maupun online. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah logo usaha dan juga makna. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa usaha kami ini bernama Meaningless, yang berarti tidak menjelaskan ataupun menggambarkan arti dari sebuah kata, atau tidak disebut juga berarti. Nah, seperti namanya, makna dari logonya adalah meaningless, sesimpel itu. Di logo Meaningless juga terdapat angka 4 sebagai ganti dari huruf A, yang berarti usaha ini dijalankan oleh 4 orang, seperti itu. Selanjutnya ada jenis usaha. Nah, jenis usaha yang akan kita jalani ke depannya adalah produksi dari kaos-kaos distro. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di layar ini, adalah beberapa contoh desain yang sudah kita buat untuk awalan atau untuk kasarnya saja, bagaimana produk kami ini akan berjalan ke depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bisnis model canvas atau BMC yang sudah kami buat. Nah, di BMC ini ada 9 macam unsur yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada key partners, yaitu ada pedagang kaos online shop yang kualitasnya terjamin dan juga ada jasa sablon. Nah, yang kedua ada key activities, yaitu memasarkan produk melalui sosmed dan juga e-commerce. Yang ketiga ada value proposition, yaitu range harga yang murah, buatan lokal dan juga kualitasnya terjamin. Nah, yang keempat ada customer relationship, kita bisa memasarkannya di Instagram, media sosial, dan juga Shopee sebagai e-commerce. Nah, selanjutnya ada customer segments, ini adalah laki-laki dan juga perempuan dan juga bisa digunakan untuk semua kalangan umur. Nah, yang keenam ada key resource, yaitu ada baju polos dan juga toko bahannya atau juga toko sablonnya, seperti itu. Selanjutnya ada channels, yaitu sosial media, Instagram dan semacamnya, lalu word of mouth atau melalui pembicaraan orang lain atau dari mulut ke mulut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada cost structure, yaitu bahan baku, endorsement, packaging, dan juga stiker. Yang terakhir ada revenue streams, yaitu melalui penjualan produk. Nah, untuk omsetnya, untuk sekarang omsetnya masih belum ada, dikarenakan bisnis ini masih dalam perencanaan atau masih dalam tahap pengembangan lagi, karena masih belum sempurna, dan kemungkinan akan ada perubahan-perubahan ke depannya untuk bisa memperlancar lagi bisnis kami ini. Nah, untuk media sosialnya, kami sudah membuat media sosialnya, bisa diakses di Instagram berikut ini, dan juga ada link Shopee-nya, bisa diklik, di search saja Meaningless Store ID. Nah, untuk rencana ke depannya, saya dan juga teman-teman berharap semoga brand dari Meaningless agar tetap berjalan dan menjadi primadona bagi kalangan anak muda, baik laki-laki atau perempuan dari semua umur. Dengan kita membeli produk lokal, kita juga bangga untuk memakainya. Kita buktikan bahwa kualitas dari produk lokal tidak kalah dari produk luar. Dan juga untuk kedepannya kami ingin berinovasi lagi, seperti memberikan desain baju yang menarik, atau kemungkinan kami akan membuat juga untuk hoodie dan juga sweaternya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang presentasi dari bisnis yang akan kami jalani ke depannya untuk 4 orang ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anifah.
Oke, terima kasih ya dari kelompok Meaningless. Untuk pertanyaannya sih, apakah sampai saat ini udah ada yang order belum? Mohon maaf Mbak Anita, bisa diulangi pertanyaannya. Untuk saat ini udah ada yang order belum? Untuk saat ini masih belum ada yang order Mbak, karena kita juga masih dalam tahap pengembangan dan juga masih belum sampai ke tahap produksi seperti itu. Oke, tapi untuk suppliernya udah dapat belum? Untuk suppliernya kami masih mencari-cari Mbak di sekitar Bandung dan juga Cimahi ini, mana yang bisa kita pakai untuk bahan-bahannya seperti itu. Oke, sebenarnya kemarin itu aku udah kontak Julian. Kan di sini aku juga sebenarnya ada ide gitu buat bikin kaos kan untuk Padepokan Syama sendiri. Nah, itu kalian bisa nggak gitu bikin mungkin 1 atau 2 model untuk baju buat anak-anak Padepokan gitu. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha ya untuk teman-teman juga. Nanti paling kan ada yang order tuh dari teman-teman kita sendiri sama dari anak-anak pelatihan yang 2 minggu itu gitu. Gimana dari kalian sendiri bisa nggak tuh gitu? Kalau untuk itu kami juga sudah dikasih tahu sama Julian kemarin infonya. Untuk saat ini kami masih mengusahakan dan juga masih mikir-mikirin lagi, Mbak. Tapi untuk desain kami sudah dapat untuk 2 model yang masih dalam tahap penyempurnaan juga. Dan untuk penjualannya sendiri mungkin akan dimulai pertengahan Maret ini atau waktu puasa ini, kalau memang memungkinkan, Mbak. Untuk tahap produksi dan juga penjualan. Nah, ini aku dapat info dari Kak Vicky ya, katanya untuk pelatihan siswa batch selanjutnya atau batch 3 itu akan diadakan tanggal 9 sampai tanggal 18 bulan ini. Nah, jadi semakin kalian bisa cepat, semakin kalian bisa dapat konsumen gitu. Gimana kalau untuk tanggal 9 udah bisa belum? Kami akan usahakan Mbak untuk mungkin paling lambat tanggal 12 atau tanggal 13 waktu awal puasa, karena juga kami masih nyari supplier dan juga masih dalam tahap pengembangan desainnya Mbak. Tapi akan kami usahakan secepatnya untuk bisa langsung diproduksi seperti itu. Oke, untuk supplier sendiri sih kemarin aku udah kirim ke Julian juga. Itu di daerah Cigadung itu ada kayak craft distro gitu. Cuman mereka bisa B2B kayak bisnis to bisnis gitu. Jadi kalau kalian order di sana banyak, itu nanti per kaosnya bisa jadi 30 ribuan gitu. Mungkin kalian bisa survei ke sana. Nanti aku kasih alamatnya ya. Oh iya Mbak, siap. Oke, kita next ke kelompok selanjutnya. Oke, sekarang dari kelompok Nganjuk Pride ya. Siap nggak untuk presentasi? Ketuanya tidur, Mbak. Oke, anggota yang lain juga boleh kok untuk presentasi. Siang Kak, kelompok Angkara sudah siap, apakah boleh presentasi sekarang? Angkara ya? Ya, ada yang terakhir sendiri Kak. Oke, boleh. Izin share screen ya. Iki. Tapi so. Sudah Kak, boleh dimulai sekarang? Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Preza Aprilia dari SMK dan di sini saya akan mempresentasikan laporan penjualan dari kelompok kami. Namun
Di sini kami tidak akan mempresentasikan masing-masing produk dari kelompok kami, namun kami akan mengambil salah satu produk. Anggota kelompok saya ada Preza Aprilia, Dava Aldama, Galang Restu, dan Habibur Rahmah. Selanjutnya, nah jenis usaha yang diambil adalah jenis usaha dari Galang Restu, di mana Galang Restu ini memiliki bisnis membuat studio metaverse yang kita tahu kita juga ada kelas metaverse di Siamio. Nah, untuk teman-teman yang sepertinya mungkin ada tugas membuat metaverse ataupun ini membuka jasa joki ya teman-teman. Next slide. Nah, di sini untuk usaha saya sendiri ada retail seperti Alfamart, namun versi kecilnya, versi mininya. Dan di sini kita tidak menampilkan atau mengisi omset karena kita tahu hari ini baru masuk tanggal 4 dan biasanya untuk omset kita hitung di akhir hari atau pada malam hari. Di sini Dava ada counter yang menjual beli di counter menjual HP second, HP baru, pulsa, stiker aktif, seperti aksesoris HP. Dan Mas Habibur, Dan untuk saya yaitu online shop, yaitu menjual tentang fashion dari wanita maupun laki-laki. Selanjutnya Mas Galang. Oh, Nah, di sini untuk target omset masing-masing kita itu berbeda dan ini menurut saya target omset per bulan per minggunya ya, Kak. Karena kita ada 16 minggu. Sedikit mau tanya juga, Kak, untuk target omsetnya itu untuk data 1 minggu atau data per bulan atau data sampai semester ini selesai ya, Kak? Untuk target omset sendiri sih sampai 1 semester sampai Jadi, semesternya selesai. baik. Jadi nanti ini masih boleh diganti ya, Kak? Iya, Target boleh omset. diganti. Oke, terima kasih. Sekiranya itu saja, Kak, yang bisa kami presentasikan. Dan mohon maaf kami hanya bisa menampilkan salah satu produk saja yaitu Metaverse dari Galang. Ada kritik dan saran, Kak, mungkin? Oke, untuk pemasaran produk dari masing-masing anggota kayak gimana? Oh ya, online semua. Enggak. Untuk produk saya, ini ada retail itu toko offline store. Namun terkadang kami juga mengupload di sosial media. Dan untuk Dava Aldama juga ada counter. Biasanya teman-teman yang di sekolah tahu kalau Dava sudah punya counter, jadi beli pulsa di Dava. Atau ada yang biasa langsung telepon, lalu transfer pulsa. Di sini Galang Restu, gimana Kak? kalau saya menggunakan full online ya, dari WA dan juga Shopee. Kalau dari Habib, Ya, untuk dari saya seperti Mas Galang ya, yaitu online shop, mulai dari Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, bagi kelompok Angkara, jangan lupa untuk promosi terus ya, biar dapat omsetnya makin tinggi. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, tadi untuk kelompok lanjut apakah mau presentasi? belum buat PPT-nya, Kak. Baru nyampe dari Bandung.
Oh iya, oke oke. Oh iya, untuk kelompok tadi dari kelompok PSD dan juga meaningless, udah hubungi mentornya belum? Sama Angkara ya udah hubungi mentornya belum? Sudah Mbak, kami sudah berhubungan sama mentornya. Mentor saya Fitri Mbak. Dari PSD atau Angkara? Angkara belum dapat mentor ya? Eh dari PSD, Arif, Agnes, sama Darren udah hubungi kelompoknya belum? Mbak, boleh diulangi yang PSD tadi? Udah hubungi mentor belum, Nas? Udah, mentor saya kan itu. Siapa namanya si Firman? Oke, jangan lupa buat kelompok sama mentornya ya. Ya, kelompok WA kan? Ya, Ya, udah kok. Udah ada, Mbak. oke. Berarti kita lanjut ke kelompok Gregsmo. Ya, halo Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya saya juga baru sampai ini Teh dari Bandung. Tapi PPT-nya belum dibikin untuk semuanya. Mungkin hanya untuk perorangan bisa saya presentasikan apakah boleh Teh? Iya, boleh silakan aja. Oh ya udah. Mungkin boleh izin share ya? Iya, dipersilakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagas Jiwan dari SMK Negeri 2 Ciamis selaku ketua dari kelompok Gregsmo. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang usaha yang akan saya lakukan bersama kelompok saya. Eh, untuk latar belakang kelompok saya mungkin baru dibikin kemarin ya Teh. Ini Teh sebenarnya kelompoknya itu dari teknopreneur yang kemarin, tetapi kelompoknya berbeda, belum sempat untuk jadi satu gitu. Eh, untuk saya sendiri di sini buka usahanya itu eh, di layanan jasa top up. Untuk pembahasannya ada latar belakang usaha, logo usaha dan fakta, terus di usaha, NIB usaha, omset penjualan dan rencana ke depan. Ya, yang sudah tahu 20 itu tanggal 2 di bulan Maret, tapi sedang boomingnya. Ajib juga aku saya dan jasa yang tersedia terinspirasi dari saya. Kenapa terinspirasi dari Viper saya? Jadi untuk bulan Maret tahun 2020 saya dikirim ke rumah kakak saya untuk sedikit bantu-bantu usaha. Nah, terus di sana kakak ipar saya itu membuka jasa usaha seperti wifi yang dia sediakan itu. Jadi dia itu beli wifi dari perusahaan ini misalnya, terus dia itu sebarkan ke tetangga-tetangganya, begitu Kak. Terus untuk meeting different dan untuk layanan yang tersedia adalah jasa isi pulsa, terus jasa transfer antar bank, isi saldo dompet digital. Nah, untuk nama perusahaan saya sendiri di bahasa Arab yang berarti menakjubkan atau mengherankan. Terus untuk warna hitam digunakan sebagai perwakilan atas jam kerja yang lebih panjang dan melambangkan ketenangan, serta warna oranye pada karakter di atas itu digunakan untuk melambangkan simbol petualangan, kepercayaan diri, kemampuan sosialisasi, dan serta ketenangan. Next, untuk media pemasarannya teman-teman ada
yang ingin beli atau apa gitu bisa kunjungi Shopee-nya itu Ajipshop atau hubungi nomor WhatsApp saya di 085 156 220 103. Untuk selanjutnya yang saya itu top up digital, top up transfer antar bank itu hanya saya saja. Nanti untuk teman-teman lagi masih berbeda. Di sini ada kayaknya mohon maaf ya Teh ini nggak muncul soalnya saya di sini bukan pakai video sedang mati. Untuk offset dari tanggal 22 Februari kemarin kurang lebih mencapai totalnya 1.890.000. Tapi itu diambil dari teknopreneur yang saat pelatihan di Bandung. Untuk hambatan dan mungkin hambatan saya adalah banyak pesaing yang lebih kreatif. Tantangannya ingin harga yang konsisten dan menjual dengan harga yang murah sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan budget para pelanggan saya. Nah, kedepannya saya akan mempromosikan semua layanan yang tersedia akun sosial media, terus memperluas jangkauan pelayanan, membuka lowongan kerja, dan meningkatkan UMKM. Kenapa saya ingin membuka lowongan kerja? Jadi untuk usaha saya, insya Allah kedepannya kalau ada rezekinya ya, saya itu mau ngajakin temen gitu buka usaha bareng sekalian. Nanti kita bisa semakin luas relasinya gitu. Mungkin itu saja yang dari saya. Untuk kelompok saya mereka sedang beres-beres untuk kegiatan nanti pas sore. Nah, mungkin bisa saya wakili ya untuk presentasinya. Halo Teh. Ya, oke, terima kasih untuk Bagas ya. Jadi ini usaha kamu, ini udah ada online store-nya belum? Udah, untuk online store-nya udah ada di Shopee. Kalau dari penjualan di Shopee sendiri, menurut kamu gimana? Kayak mungkin lebih banyak di Shopee ketimbang di offline gitu? Atau mungkin justru yang lebih yang di Shopee-nya itu lebih sedikit? Oh, untuk penjualan usaha saya ya Teh, untuk di Shopee itu malahan belum ada karena baru buka. Kebanyakan sih lebih ke offline dari mulut ke mulut gitu Teh. Kan saya juga jual di sini udah lumayan lama, jadi tetangga-tetangga tuh kayak bilang, oh di sini ada ini gitu doang. Presentasi yang teman saya boleh lakukan atau sudah cukup? Iya, cukup dari Bagas. Oh ya. Untuk kelompok kamu udah hubungi mentor belum? Sudah bikin grup sama mentor sih belum Teh. Oke, nanti segera ya hubungi mentor. Oh iya, siap Teh. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kelompok dari selanjutnya ada kelompok Yours. Itu anggotanya ketua kelompoknya itu Kak Vicky Hermawan, kemudian anggotanya ada Alfi dan juga Diki. Apakah siap untuk presentasi? Siap Mbak Diva, apa suara saya sudah terdengar?
Iya, sudah dengar. Oke, terima kasih Mbak Nifa. Jadi untuk usaha yang akan saya bangun sendiri ini ada dropshipper sepatu. Jadi mohon maaf tidak melampirkan PowerPoint di sini, tapi untuk target omset jualan saya sendiri ini ada di 2.500.000 dan untuk di tanggal 4 ini sendiri karena baru saya upload kemarin produknya di Shopee, jadi untuk omset saya sendiri ini belum ada, tapi jika memungkinkan nanti target omsetnya adalah 2.500.000 dan untuk usaha dari Mas Alfi Akmal Faris ini jasa top up, jadi semua e-wallet dan juga transfer antar bank itu kan ada ininya nih kayak ada seperti admin, biaya admin dan lain sebagainya. Nah itu Mas Alfi mengambil keuntungannya dari situ dan untuk omsetnya sudah terlampir di sini ini masih nol. Seperti itu. Dan untuk Mas Diki sendiri, untuk usahanya ini usaha dropshipper kopi, di mana Mas Diki menjadi reseller dari salah satu produk kopi yang ada di Kalimantan. Dan nantinya beliau ini akan memasarkannya kopi-kopi tersebut di sekitaran Bandung ini. Dan untuk omsetnya ini masih terlampir nol di sini karena kita masih sama-sama memulai usahanya. Seperti itu, Mbak Nifa. Oke, terima kasih dari kelompok Yours. Baik, saya ada pertanyaan untuk mahasiswa Unpad. Itu kan ada 2 prodi ya, untuk prodi agrotek dan juga PIK. Nah, koordinator kalian itu Intan dan juga Reza. Nah, terus dari mahasiswa Unpad sendiri udah berkelompok belum? Izin menjawab teh. Tadi teh sempat diskusi juga ya teh ya. Tapi katanya soalnya keberatan kalau kelompoknya terlalu sedikit tuh teh, soalnya kan ada juga yang belum ada di nawar gitu teh. Ada yang apa, Intan? Lokasinya ya? Iya teh, lokasinya. Oh gitu. Jadi kan gini, kalian ini emang berkelompok, tapi untuk jenis usahanya kan boleh beda-beda gitu. Jadi sih kalau untuk lokasi, kata aku nggak terlalu masalah sih. Oh ya, baik teman-teman, jangan lupa untuk presensi ya. Karena setelah meetingnya selesai, nanti presensi. Oke, dari Unpad segala berkelompok ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Iya, izin share screen, Mbak, untuk kelompok Demokrat. Oke.
Baik, saya selamat siang. Saya Muhammad Alvin Dasar selaku ketua dari kelompok 8 yaitu kelompok Jawapret. Baik, sekarang saya akan presentasi tentang cost technopreneur yaitu laporan penjualan. Ini ada tim kami yaitu saya sendiri, ada Firman Bintang, ada Naufal Milzam dan Rima. Baik, yang bisnis yang akan kami jalankan yaitu menjalankan bisnis frozen food atau makanan beku, yaitu kami bekerja sama sebagai reseller dan kami menjalin kerjasama dengan mahasiswa Unpad. Visi daripada penjualan makanan beku adalah menjadikan makanan beku itu untuk mudah untuk didapatkan dan cocok konsumsi dari segala usia dan menjadikannya makanan praktis dan cepat saji. Arif loh. Lanjut ke misi, yaitu memajukan usaha partner kami yaitu mahasiswi dari Unpad dan kita mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk omset, yaitu dikarenakan usaha ini baru kami jalankan ya, untuk omset masih belum ada, Mbak Hanifah. Namun kedepannya pasti kita dapat omset meskipun tidak banyak. Oke, yang kami jual adalah frozen food, siomay, nugget, bakso, kaki naga, bakso seafood, otak-otak, dan keong mas. Oke, ini adalah contoh produk kami. Ada bakso seafood, ada siomay, ada kaki naga, ada keong mas, ada nugget, ada bakso aci kalau nggak salah ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjut Mbak Hanifah. Oke, terima kasih dari kelompok kelompok Jawa. Ya, nah itu kan kalian tadi jelasin kalau misalkan bakal kerjasama sama dari mahasiswa Unpad ya. Nah, itu kalian udah dapat ini belum? Kayak bakal kontak ke siapa itu udah? Oh, udah ada untuk itu Mbak Hanifah. Oke, mungkin bisa dijalankan dengan baik usahanya dan jangan lupa untuk sering-sering promosi ya. Ya Mbak, siap. Untuk teman-teman yang mau presensi sebentar ya karena ada kendala nanti link akan di-share ulang jadi tadi yang udah mengisi bisa diisi kembali. Oke, di sini kita lanjut ya.
Oke, kita di sini lanjut ya di kelompok One Voice. Siap untuk presentasi? Siap, Kak. Oke, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan presentasi tentang laporan penjualan di kelompok One Voice, yaitu kelompoknya terdiri dari saya sendiri, lalu Gabriel Khanta, lalu Zahren, dan Nanda. Di sini kami akan presentasi tentang usaha kami sendiri-sendiri. Jenis usaha yang kami ambil yaitu saya mengambil usaha batu bata merah dengan target omset 10 juta. Untuk omset bulan Maret belum ada. Lalu Muhammad Zahren Nur Asmi Zahren itu mengambil usaha nasi kuning dan dropshipper dengan target omset 5 juta dengan omset di 4 Maret yaitu 200.000. Selanjutnya Gabriel Kanta Wadaniawan dengan jenis usaha yaitu jasa top up e-wallet dan lain-lain dengan target omset 5 juta dan omset yang sudah didapat di tanggal 4 Maret yaitu 486.000. Lalu untuk Nanda Zainur Rahman dengan usaha makanan dan keripik dengan target omset 1 juta. Untuk omset yang sudah didapat yaitu 64.000. Laporan penjualan untuk usaha batu bata merah, yaitu belum ada omset dikarenakan untuk penjualan batu bata merah sendiri membutuhkan waktu 3 bulan sekali untuk penjualan. Dan mungkin akan ada penjualan lagi di pertengahan bulan ini. Dan selanjutnya adalah usaha jasa top up e-wallet dan lain-lain yang akan dijelaskan oleh Gabriel. Silahkan Gabriel. Oke, baik. Terima kasih, Steve. Terima kasih, Kak, atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya usaha saya ialah jasa top up e-wallet. Saya mengambil total omset itu dari 1 minggu sebelum 4 Maret. Jadi rupanya kita ketemunya itu di hari Kamis ya. Untuk pertemuan pertama teknopreneur. Jadi mungkin saya akan ubah. Jadi omset di sini totalnya 486 bisa dilihat untuk voucher PLN, pulsa 10 dan dana 150 dan lain-lain. Selanjutnya ada usaha dari Nanda Zainur Rahman yaitu makanan dan keripik. Mungkin dijelaskan oleh Nanda. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan laporan penjualan makanan dan keripik. Jadi mungkin nanti saya akan menambahkan varian keripik lagi. Jadi ini kan masih berupa yang varian rasa yang pedas saja. Mungkin nanti saya akan original atau menambahkan rasa bumbu sapi panggang. Jadi untuk omset untuk pendapatan dari tanggal 28 sampai 3
Maret. Jadi saya mendapatkan Rp64.000. Mungkin cukup. Terima kasih. Selanjutnya dari Zahren, yaitu usaha nasi kuning dan dropshipper. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk usaha saya mempunyai 2 usaha. Yang pertama adalah nasi kuning dan dropshipper. Tapi untuk saat ini saya menjalani cuma nasi kuning dan dropshipper belum jalan. Jadi omset dropshipper tersebut belum ada. Jadi nasi kuning saya memulai omsetnya seperti dibilang tadi dari hari Kamis sudah mendapatkan itu 5 orderan, jadi mendapatkan total 50.000, sedangkan tanggal 3 atau hari Jumatnya mendapatkan total 10 orderan, jadi harus totalnya 150, jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp200.000. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang laporan penjualan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok One Voice ya. Presentasi dari kalian sudah baik. Untuk pemasarannya Gimana, Kak? untuk promosi kalian. Kalau promosi dari kami sendiri itu ada yang dari sosial media kayak WhatsApp, Facebook, dan kalau untuk usaha saya sendiri itu di Batu Bata Merah lebih sering itu offline, langsung datang ke tempat pembuatan batu batanya seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu dari Queen of Beauty. Apakah siap untuk presentasi? Siap, Kak. Oke, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Reina Aprilia sebagai perwakilan kelompok Queen of Beauty. Di sini saya dan teman-teman berencana membuat bisnis produk kecantikan. Next. Presentasi ini disusun oleh Reina Aprilia Putri, saya sendiri, lalu Nila Firnandini, Fatma Mustika Sari, dan Fania Ramadhani. Next. Kami berencana menjual produk kecantikan seperti skincare dan produk makeup. Pemasarannya nanti akan kami lakukan lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, Shopee, dan WhatsApp. Untuk target pemasaran kami itu adalah anak remaja. Nantinya akan kami pasarkan pada teman-teman dan keluarga dulu untuk awalnya. Lalu untuk omsetnya, mohon maaf Kak, kami baru memulai jadi belum ada omset tiap bulannya. Tapi insya Allah akan segera launching. Untuk suppliernya kami ada kenalan di media sosial. Insya Allah nanti akan kami kontak dan tanya-tanya untuk kerjasama. Terima kasih.
Oke, berarti ini kalian itu usahanya bareng-bareng ya, satu kelompok ini? Iya, Kak. Benar. Oke. Baik, pesan dari aku sih cuma ya kayak kelompok yang sebelumnya ya, jangan lupa promosi, udah gitu aja. Mungkin kalau misalkan nanti dari teman-teman semua itu ada yang kesulitan kayak cari apa, cari ini suppliernya, nanti mungkin bisa chat ke aku, nanti aku bantu untuk cariin. Oke, kita next ke kelompok come true. Kelompok come true, apakah siap untuk presentasi? Iya, Kak, siap. Iya, dari Sheila, ada apa? Kak, izin bertanya. Ini suaranya masuk nggak? Iya, masuk. Nah, jadi kan gini, kelompok saya kan belum sempat bikin PPT-nya, tapi ada tabelnya, itu boleh? Iya, boleh dari situ aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada PPT-nya. Iya, Kak, terima kasih. Oke. Ya, untuk kelompok come true dipersilakan presentasi. Baik, Kak. Terima kasih. Izin ya, Kak. Ini Baik, lagi prepare ya? Oke. Iya, Kak. Ini masih PDF-nya ini lagi loadingan, Kak. Oke, Ya, Kak. Kamu PowerPoint atau PDF sih? ya ada pertanyaan dari Reina. Permisi Kak, izin bertanya. Buat kelompok saya itu belum ada mentornya. Lalu gimana ya Kak? Oh ya, untuk kelompok-kelompok yang belum ada mentornya, nanti saya infokan lagi di grup untuk pembagian mentornya. Karena kemarin kan itu baru saya bagi untuk teman-teman yang udah ada kelompok gitu. Jadi ini Reina baru bikin kelompoknya kapan? Baru hari ini Kak. Oh ya, nanti aku infokan di grup untuk mentornya. Baik Kak, terima kasih.
Oke, ini dari Kamtru, apakah sudah siap atau dilanjut dulu ke kelompok lain? Halo? Halo Kak, sementara bisa dilanjut di kelompok lain dulu saja Kak. Soalnya ini masih loading mulai tadi Kak, kendala sinyal Kak. Oke, kita lanjut ke kelompok lain ya. Kelompok selanjutnya itu ada dari Beta Store. Kelompok Beta Store, apakah siap untuk presentasi? Ini dari kelompok Beta Store ini ada Satria, Andika, ada Rifki Tirta, M. Abizar, dan juga Irfan Aldiansyah. Ada Kak, sedang berbagi satu laptop. Coba apa kedengaran Kak suaranya Kak? Oke, bisa dimulai. Suaranya kedengaran nggak Kak? Suara dari Kok aman? Aman, aman. Jadi kelompok kami masih dalam tahap perundingan Kak. Belum ada usahanya yang jadi Kak. baru ngebut bikin kelompok tadi malam. Oke, ini rencananya sih kalian mau satu produk untuk satu kelompok atau sendiri-sendiri? Rencananya kami mau membuat toko dropshipper gitu Kak, sama jasa top up. Oh iya, oke. Mungkin ya karena kalian baru bikin sekarang ya, jadi untuk jenis usahanya nanti segera dilengkapi dan juga target omsetnya ya. Ya Kak. Ya, perencanaannya jangan lama-lama ya. Ya Kak. Ya. Oke, terima kasih dari Beta Store. Kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu dari Sapu Terbang. Apakah ada anggotanya? Apakah siap untuk presentasi? Halo Kak. Ya, apa dengar? Iya, sudah terdengar. Oke. Jadi kita mau share screen dulu. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah share screen saya sudah muncul? Iya. Sudah, Kak. Udah. Nah, oke. Jadi kelompok kami yaitu ada saya Aknan Naufal, lalu ada Elang Padi dan juga Hendra Gani. Di sini kami membuat produk yang sama. Jadi masing-masing dari kami itu mempromosikan produk ini biar penjualannya lebih maksimal gitu, lebih banyak gitu dapatnya. Jadi ya gini, kita mau membuat jam sinom. Lalu ini untuk laporan penjualan dari untuk tanggal 3 Maret kemarin.
kita berhasil menjual 15 botol ya. Karena kemarin ada bazar juga, jadi kita memanfaatkan bazar itu untuk menjual produk kita. Jadi dalam satu hari itu kita dapat jumlah sampai 100.000. Oke, mungkin itu untuk presentasi. Lalu untuk target omset kita kita memasang target kita mau masang target 1 juta. Ini kan kemarin tanggal 3 penjualan 100.000. Jadi mungkin perharinya kita mau memprediksi kira-kira terjual 6 botol gitu. Jadi 50.000 sampai akhirnya kita menargetkan 100.000 gitu untuk omset sampai 1 semester ini. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Tentang penjualan Sinom ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan tentang penjualan produk dari kelompok kami. Oke, terima kasih dari kelompok sapu terbang ya. Itu tadi kalian jualan apa? Sinom. Ya, Sinom. Oke. Ada foto produknya enggak? Sebentar. Di sini ada kelompok yang belum kepanggil kah? Karena ini di data tabel omsetnya itu kelompok yang terakhir itu kelompok sapu terbang. Jadi buat teman-teman yang belum berkelompok segera ya. Kalau Iya, udah Kak. berkelompok, ya. Ya, Kak, izin sudah kelompok anak sudah siap, Kak. Oke, dipersilakan. Kak mau tanya, Iya. untuk yang belum presentasinya apa ya, Kak? Maaf, Kak, apakah gambarnya sudah muncul ya, Kak? Iya, sudah muncul. Tadi pertanyaan dari Ferdian Adi gimana ya? Untuk yang belum presentasi, mau presentasi kapan? Oke, sebelumnya kamu udah berkelompok belum? Sudah ada. Udah isi di tabel omset kah? Belum diisi, soalnya baru nyampe tadi dari Bandung.
Oke, bagi yang belum mengisi, mungkin bisa segera diisi. Jadi kalau misalkan besok itu ada waktu untuk presentasi, jadi bisa presentasi besok gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke, untuk Hayu dipersilakan. Baik, Kak, terima kasih. Saya akan mulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Hayu Mardisari. Di sini saya ketua dari kelompok Five of Come True. Nah, mengapa kami menamakan kelompok kami Come True? Sesuai dengan namanya Come True, menjadi kenyataan. Diusahakan proyek yang kita olah atau kembangkan akan menjadi sebuah kenyataan. Namun, selain menjadi kenyataan, harapan kami ke depan, usaha kami ini dapat berkembang secara stabil dan berkelanjutan. Seperti itu, Kak. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu di sini ada Anisali, kemudian Jasmine Naura Febrianingrum, selanjutnya Cindy Syaira Ayuning Tias, kemudian ada Nabila Dwi Arianti. Di sini kami memiliki beberapa jenis usaha. Usaha kami ini digabungkan dalam masing-masing usaha kami, Kak. Nah, memang dari awal kami itu sudah memiliki usaha sendiri, Kak. Nah, ada risol mayo, minyor, kemudian abon ayam, dan buket balon. Apakah suara saya bisa dengar, Kak? Iya, bisa didengar. Oh ya. Nah, kemudian mengenai target omset untuk risol mayo itu sendiri yaitu 500.000, kemudian untuk minyor 1 juta dan abon ayam itu 2 juta, kemudian buket balon 1 juta, Kak. Nah, untuk sementara waktu, untuk pada tanggal 4 Maret ini, kami masih belum bisa menyertakan omset kami, Kak. Ya, karena ada beberapa kendala, Kak. Yang pertama, kalau mengenai produk yang minyor, itu sendiri kalau hari Sabtu dan Minggu itu biasanya libur, Kak. Jadi kami juga tidak ada pemasukan. Jadi mau menghitungnya itu kesusahan, Kak. Nah, dan yang lainnya juga sama, Kak. Kemudian mengenai promosi kami menggunakan media sosial dan juga mempromosikan secara langsung kepada konsumen kami, Kak. Mengapa demikian? Yang pertama, kalau yang media sosial itu juga mengurangi biaya produksi, biaya pengeluaran, Kak. Nah, kan menggunakan media sosial itu lebih gratis, hemat, dan juga praktis. Kemudian rata-rata kan kalangan masyarakat pada saat ini sudah menggunakan media sosial. Nah, selain itu juga mengurangi banyak tenaga, Kak. Namun mengapa kami juga mempromosikan secara langsung? Nah, karena takut ada miskomunikasi, Kak. Terkadang masih ada pelanggan kami yang miskomunikasi dengan apa yang kami promosikan di media sosial kami, seperti di Instagram, di WA, dan lain-lainnya, Kak. Jadi di situ pelanggan juga bisa menanyakan langsung kepada kami mengenai produk kami itu. Contohnya seperti minyor, Kak. Nah, untuk minyor itu sendiri, target pelanggannya itu bisa di kalangan anak sekolah, bisa, kemudian di kalangan masyarakat juga bisa. Sebenarnya sama sih seperti produk lainnya, juga di kalangan pihak sekolah dan juga di luar, Kak. Nah, kemudian mengenai minyor itu sendiri, kami memiliki beberapa kemasan, Kak. Yang pertama ada kemasan ukuran besar.
Nah, untuk ukuran besar itu kami beri harga 10.000, Kak. Kemudian ada ukuran kecil, itu untuk ukuran kecil kami beri harga 7.000, Kak. Nah, selanjutnya ada risol mayo. Untuk risol mayo itu karya dari Jasmine, Kak. Nah, risol mayo itu yang isinya mayo, telur rebus, daging asap, kemudian ada kejunya, Kak. Nah, ada tambahan saus atau cabe gitu. Sesuai permintaan pelanggan kami sih seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, penjualannya kalau yang risol mayo ini sementara waktu hanya offline seperti di sekolah. Jadi seperti itu, Kak. Berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya itu sudah ada pelanggan dari pihak luar juga. Nah, untuk produk buket balon. Nah, untuk buket balon akan dijelaskan oleh Nabila. Untuk Nabila bisa dipersilakan untuk menjelaskan. Nabila Arian. Baik, Kak Ayu, terima kasih. Suara saya sudah muncul. Untuk buket balon ini ada berbagai macam dan ini juga ada berbagai ukuran ya, termasuk ada ukuran big series dan mini series. Dan penjualan ini ditujukan juga kepada seluruh kalangan dan promosi ini melalui WA, IG, FB dan secara langsung. Dan saya juga mendapatkan omset dalam minggu ini dan saya sudah mendapatkan kurang lebih 200.000. Dan untuk harga untuk harga itu ditentukan dari batang dan ukuran dari buket balon tersebut. Untuk buket balon tersebut dibuat dari balon yang ditwist menyerupai bunga dan bentuk yang lainnya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Kembali kepada saya. Sementara mungkin itu hanya itu aja, Kak. Oh ya, kemudian ada pertanyaan nih, Kak. Halo? Oke, terima kasih dari kelompok come through. Jadi ini kalian berbagai produk, tapi jualan barang atau gimana? Gimana, Kak? Bisa diulang? Ini kan produk kalian kan banyak tuh, ada 4. Nah, itu kalian jualan bareng atau gimana? Oh ya, ini produk kami kalau yang minyor, abon ayam, risol mayo, ini nanti rencana ke depan kami mau menjualnya bersama, Kak. Namun kalau yang buket balon, karena lokasi Nabila itu sendiri ada di Mojokerto, jadi itu hanya Nabila saja, Kak. Jadi seperti itu. Oke, Halo? terima kasih. Ya. Ini udah mulai dipromosikan ya berarti ya? Iya, Kak, sudah. Oke, baik, Oh iya, baik. Kak, ada Ya. pertanyaan, Kak. Iya, gimana? Kelompok kami ini belum ada mentor yang bisa kami hubungi. Lalu siapa ya, Kak, ya mentornya? Oke, untuk kelompok yang belum dapat mentor, nanti akan saya infokan hari ini. Jadi kalian bisa tunggu aja di grup Teknopreneur ya. Nanti kalau misalkan saya udah share tuh mentornya, kalian bisa segera hubungi mentor kalian masing-masing, terus bikin kelompok sama mentornya. Baik, Kak. Sementara itu saja dari kelompok kami. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih, Kak.
Ya, sama-sama. Oke, itu link absennya sudah di-share ulang ya sama Kak Niza dan juga Kak Vicky. Jadi bagi teman-teman yang belum presensi bisa segera presensi. Karena tadi adalah kelompok terakhir, bagi teman-teman yang belum berkelompok, segera berkelompok. Oh ya, di sini ada yang belum dapat kelompok. Kak, Ya. ini kan saya kelompok baru gitu. Sekarang presentasinya masih keburu atau enggak? Kita ini jadwalnya sampai jam 3:30 sih gitu. Jadi ada 15 menit tersisa gitu. Kalau misalkan kalian bisa presentasi dalam waktu itu, boleh-boleh aja. Gimana? Mau sekarang atau besok? Sekarang aja, Kak. Oke, boleh. Bentar. Kak, izin share screen ya. Ini udah masuk belum ya? Udah. Nah, jadi di sini saya Sela sebagai ketua kelompoknya, ada juga Azahra Ardiani, ada juga Mira, tapi ini Mira lagi ada keperluan Kak, jadi nggak bisa hadir. Jadi di sini jenis usahanya dari Azahra sendiri ada di bidang kuliner atau makanan ringan. Target omsetnya di 20 juta, terus di bulan Maret baru ada 840.000. Nah, kurang lebihnya Azahra boleh menambahkan? Baik, terima kasih Sela. Mungkin di sini hanya ingin menjelaskan kalau untuk usahanya saya itu udah bergerak sekitar 2 tahunan. Cuman yang lebih aktifnya ini ke offline-nya. Kalau untuk online-nya di sini udah masuk ke TikTok, baru belum sampai ke penjualan, cuman udah daftar sama udah masukin produknya juga. Terus udah ke Shopee juga, Shopee udah lumayan berjalan, cuman sekarang udah 2 bulan ke belakang udah off. Terus kalau untuk yang lainnya paling Facebook sama WA. Dan untuk yang offline-nya paling dikirim ke warung-warung sebelah, ke sekolah-sekolahan, ke kantin sekolah, dan ke warung-warung kecil kayak di kampung gitu. Dan untuk target omsetnya, kalau kepingin sih dalam 1 bulan bisa menghasilkan 10 juta, cuman mudah-mudahan sih bisa. Dan untuk paling juga untuk targetnya kemarin baru sampai ke 7 juta di bulan Desember. Dan untuk produknya itu keripik kaca sama basreng. Mungkin sekian dari saya. Saya serahkan lagi kepada Sela. Oh, izin bertanya juga, Kak. Iya, gimana? Kita juga belum dapat mentornya. Oke, untuk kelompok sketsa itu nanti kalian kan siapa ya tadi Azahra itu udah aku kirimin link tabel omsetnya ya. Jadi bisa diinputkan di situ gitu. Jadi kalian bikin sheet baru gitu.
Oh iya, Nah, Kak. untuk mentornya nanti aku infoin di grup Teknopreneur. Baik, Kak, makasih. Mungkin segitu aja Kak dari kelompok kita. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Di sini teman-teman yang belum dapat kelompok bisa raise hand. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait program ini, gitu. Lionel, ada nggak? Iya, Kak. Lionel udah dapat kelompok belum? Kalau kelompoknya udah ada, Kak, tapi usahanya masih kita bicarakan sama teman kelompok. Oke, ya jangan lupa ditambahkan di tabel omsetnya ya. Iya, Kak. Itu tabel omsetnya udah aku kirim pulang di kolom chat. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk hubungi mentor kalian segera. Nanti info terbaru saya infokan di grup terkait mentornya ya. Terus jangan lupa untuk isi tabel omsetnya juga sesuai dengan tanggalnya yang ada. Terus bagi teman-teman karena di sini omset itu paling banyak sendiri, jadi diusahakan teman-teman itu bisa dapat omset yang banyak gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan kali ini bagi teman-teman semua. Oke, jangan besok kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya, Kamis minggu depan. Terima kasih semuanya. Bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih, Teh. Iya, Kak, terima kasih.